Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala, yang dimana dengan nikmat-nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa banyak melakukan kebaikan, ketaatan, amal soleh, tidak lain dan tidak bukan itu karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karenanya hendaknya setiap kebaikan yang kita lakukan, hendaknya kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya umat Nabi Muhammad SAW senantiasa bersalawat kepadanya, karena keutamaan salawat itu sangat banyak sekali. Di antaranya, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Karenanya jangan bakhil, jangan pelit untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji bab baru tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Ini adalah bab 180, bab fadli qiraatil Qur'an. Bab tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab sucinya umat Islam, sumber hukum, sumber ilmu, sumber ketenangan. Karenanya kalau ada orang yang lagi galau, orang yang lagi banyak masalah, maka kalau kita ingin mencari ketenangan, baca Al-Quran. Bukan baca novel-novel, bukan baca Facebook atau yang lainnya, atau baca perkataan-perkataan yang bisa memotivasi kita untuk kembali move on dari permasalahan, bukan. Tapi umat Islam, tatkala dia banyak permasalahan yang ia hadapi, maka yang pertama kali yang harus kita kembali kepadanya adalah Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dan salah satu upaya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bukan perkataan manusia, tetapi perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana di dalamnya ada keberkahan, ada ketenangan. Sebagaimana juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, tidaklah suatu kaum kayak kita nih berkumpul di salah satu rumah Allah, berkumpul di masjid. Apa yang mereka lakukan? Membaca kitabullah, membaca Al-Quran, mempelajari tafsir-tafsirnya, atau mempelajari cara membacanya, dan saling mengajarkan satu dengan yang lainnya, melainkan akan turun kepadanya sakinah, ketenangan. Ya, orang yang membaca Al-Quran kemudian saling mengajarkan satu dengan yang lainnya, maka yang pertama kali Allah turunkan padanya adalah ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dia akan dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala.
wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi para malaikat, wa zakaruhumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluknya yang dimuliakan. Jadi sekali lagi kita ingin tekankan bahwasannya kalau ingin mencari ketenangan, bukan pada kata-kata motivasi, bukan pula pada tempat-tempat yang lainnya, tapi carilah Al-Quran, berwudulah, kemudian bacalah Al-Quran. Kalaulah engkau landasi dengan niat yang ikhlas, maka akan ada ketenangan yang engkau akan dapatkan daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Disebutkan di dalam hadis, ini bukti nyata bahwasanya Al-Quran itu menularkan atau menurunkan ketenangan. Jadi ada sahabat, hadis Bukhari Muslim, ada sahabat yang suka membaca surah Al-Kahfi di malam hari kalau nggak salah. Kemudian di sisinya itu ada kuda yang menggunakan 2 ikatan. Kemudian seolah-olah seperti ada awan yang menaungi kuda tersebut. Kemudian kuda itu saking ada mendekatnya, dia lari, kayak lari-lari daripada ikatannya. Kemudian diceritakan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Tilka sakinatu tanazzalat bil Qur'an. Itu adalah ketenangan datangnya karena Al-Quran. Jadi karena orang itu suka baca Al-Quran, maka Allah ingin menaungi dia dengan awannya. Masya Allah. Nah, itu cerita nyata. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, yang ingin kita tekankan adalah kalau Anda ingin mencari ketenangan, maka pertama kali yang Anda lakukan adalah membuka mushaf Al-Quran kita yang ada di rumah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, obat. Sekali lagi, ya, kita galau itu sumbernya dari mana, Pak? Dari hati. Hati kita yang jauh dari Allah, hati kita yang jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka membaca Al-Quran itu adalah obatnya. Membaca Al-Quran itu adalah obatnya. Jadi salah satu hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk mengobati orang-orang yang sakit hatinya. Hatinya yang sakit itu Allah obati dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini bisa menjadi barometer kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Antum dengarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Abdullah bin Mas'ud berkata, man ahabba ay ya'lama annahu yuhibbullah wa rasulah falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini menjadi tolak ukur apakah kita ini benar-benar mencintai Allah atau tidak. Ini tolak ukurnya. Siapa yang ingin mengetahui bahwasannya dirinya mencintai Allah dan Rasulnya, maka lihat, kalau dia cinta kepada Al-Quran, maka dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini barometer. Antum kalau mau mengukur diri antum, anda cinta nggak sama Allah? Anda cinta nggak sama Rasulullah? Kata Abdullah bin Mas'ud, kau lihat diri engkau. Apakah engkau mencintai Al-Quran? Orang kalau udah cinta, Pak, selalu rindu, selalu ingin dekat, selalu ingin mendekap. Bagaimana kita dengan Al-Quran? Subuh-subuh apa kita pegang HP? Apa kita baca Al-Quran atau tidak? Belum tentu. Di lain waktu apa yang kita pegang? HP. Baca Al-Quran atau tidak? Belum tentu. Jadi mungkin yang lebih kita cintai adalah HP kita daripada Al-Quran. Jadi kalau antum pengen tahu kadar antum itu mencintai Allah dan Rasulnya, lihat kecintaan antum dengan Al-Quran. Karenanya
berusahalah merutinkan membaca Al-Quran. Walaupun hanya setengah halaman, walaupun hanya satu halaman. Habis sholat subuh itu zikir, kemudian baca zikir pagi dan petang, kemudian itu baca Al-Quran. Jangan yang lain dulu, tidak penting yang lain itu. HP segala macam itu tidak penting. Boleh sih antum buka, tapi antum utamakan Al-Quran. Antum dulu buka, baca satu halaman. Kalau antum bisa itu rutinkan, itu baik, itu bagus. Karena kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah sedikit tapi continue, sedikit tapi istiqomah. Kita baca Al-Quran setengah halaman, satu halaman. Ini kalau kita rutinkan, ini jauh lebih baik daripada kita baca sekaligus satu juz, tapi 1 bulan 1 kali bacanya, atau 1 minggu 1 kali bacanya. Maka yang dicintai oleh Allah itu sedikit-sedikit tapi istiqomah. Dan antum bisa mengukur kemampuan antum di dalam membaca Al-Quran. Oh, ana mampunya setengah halaman, ana mampunya 1 halaman, ana mampunya 1 lembar. Ya monggo. Yang penting bagaimana antum dekat sama Al-Quran. Karena ini barometer yang nyata loh. Kata Abdullah bin Mas'ud tadi apa? Barang siapa yang ingin mengetahui apakah dirinya mencintai Allah dan Rasulnya, maka lihat apakah engkau mencintai Al-Quran. Kalau engkau mencintai Al-Quran, berarti engkau mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi kalau engkau jauh daripada Al-Quran, jarang membacanya, jarang mentadaburinya, jarang memahami maknanya, apalagi mengkajinya, maka engkau belumlah mencintai Allah dan Rasulnya. Masih hanya sebatas gombalan-gombalan belaka kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya. Pada faktanya kita masih belum mencintai Allah dan Rasulnya karena kita menjauhi apa? Al-Quran. Al-Quran kitab suci umat Islam, sumber hukum, sumber ilmu. Kok bisa orang Islam jauh daripada Al-Quran? Ini nggak benar. Karenanya para ulama mengatakan, diantaranya Wuhaib rahimahullah, beliau mengatakan, nazarna fi hadhil ahadits wal mawa'iz. Kami melihat di hadis-hadis ini dan nasihat-nasihat, falam najidu syai'an araqqa lil qulubi wala ashadda istijlaban lil huzni min qiraatil Qur'an wa tafahumihi wa tadabburihi. Al-Imam Wahib rahimahullah mengatakan, kami telah memperhatikan di dalam hadis-hadis dan nasihat-nasihat, maka kami tidak mendapati ada sesuatu yang paling melembutkan hati dan mendatangkan kesedihan dibandingkan membaca Al-Quran disertai memahaminya dan mentadaburinya. Kalau hati kita lagi keras, sulit menerima nasihat, sulit menerima kebenaran dan kebaikan, maka baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau kita ikhlas dan benar-benar ingin memperhatikannya, betapa banyak orang-orang non-Islam yang berusaha membuka, mengkaji Al-Quran, kemudian dia masuk Islam. Karena Allah lembutkan hatinya dengan Al-Quran. Mungkin dia telah sering mendengar ceramah-ceramah, pidato-pidato, dia sering dengar, tapi belum menggerakkan hatinya untuk masuk Islam. Tapi tatkala dia mulai membaca Al-Quran, mentadaburinya, memahaminya, hatinya menjadi lembut, kemudian dia masuk Islam. Hati yang keras, sulit menerima nasihat, sulit menerima kebaikan, baca Al-Quran. Di sana dijelaskan tentang neraka jahim, neraka jahanam, tentang surga-surga Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum yang lainnya. Kalau kita benar-benar memahaminya, engkau akan mendapatkan pelajaran di sana yang akan mengajarkan hatimu betapa inilah jalan Islam, inilah jalan kebenaran. Karenanya nasihat buat anak pribadi ya, dan umumnya untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Karena itu tolak ukur kita mencintai Allah dan Rasulnya.
semakin jauh kita daripada Al-Quran, maka semakin jauh pula cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita belajar ini jamaah, mengkaji kitab ulama yang di sana membahas Al-Quran, membahas hadis Nabi SAW, itu salah satu bentuk kita mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, salah satu bentuk kita mencintai Allah dan Rasulnya. Taib. Di dalam bab fadli qiraatil Quran, dalam bab keutamaan membaca Al-Quran, muallif rahimahullah menukilkan banyak hadis ya. Di antaranya an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dengarkan ini. Baca Al-Qur'an. Ini perintah. Iqra'u. Baca Al-Qur'an. Apa gunanya? Kita enggak dapat duit kok. Kata Nabi SAW, di antara kegunaan atau manfaat baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang suka membacanya. Apa itu syafaat, Ustaz? Seperti apa syafaat itu? Baik, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah. Syafaat adalah penengah atau perantara bagi yang lain dengan mendatangkan suatu kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan. Atau Ibnu Asir rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan syafaat adalah meminta untuk diampuni dosa dan kesalahan di antara mereka. Di antara syafaat kita ini sudah ditentukan masuk neraka jahanam, maka Al-Quran datang membela kita, kita bisa masuk surga karena Al-Quran. Maka kalau ada orang bertanya, apa gunanya, apa manfaatnya kita membaca Al-Quran? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena dia nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk menolong, memberi syafaat orang-orang yang suka membacanya. Maka jangan remehkan Al-Quran. Ya, jangan remehkan Al-Quran. Dia akan menolong kita nanti. Tatkala mungkin tidak ada amalan yang bisa menolong kita, karena mungkin amalan-amalan yang lain dipenuhi dengan riya dan sum'ah. Mungkin hanya Al-Quran saja yang kita ikhlas membacanya. Bayangkan setiap habis sholat subuh tidak ada orang yang melihat kita membaca Al-Quran, dan kita tidak menceritakannya kepada yang lain. Mungkin Al-Quran yang akan menolong kita. Mungkin amalan-amalan yang lain tidak bisa menolong kita, Al-Quran akan menolong kita. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bih fid dunya taqaddamuhu suratul Baqarah wa Al-Imran tuhajjani an sahibihi marwahu Muslim. Diceritakan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran beserta ahli Al-Quran. Siapa yang disebut ahli Al-Quran, jemaah? Siapa yang disebut dengan ahli Al-Quran? Kata Nabi, kanu ya'maluna bihi fid dunya. Mereka itu mengamalkan Al-Quran di dunia, mengamalkan hukum-hukumnya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Maka taqaddumuhu suratul Baqarah wa Al-Imran. Maka surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran akan mendatangi orang yang suka membaca kedua surah ini. Tuhajjani, keduanya akan membela orang yang suka membacanya, an sahibihima, dari orang yang suka membaca kedua surah ini. Hadis ini menunjukkan tentang yang pertama,
tentang keutamaan surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Kemudian menjelaskan tentang keutamaan secara umum baca Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat nanti membela kita, menolong kita, meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Waliyazubillah. Taib. Tentang mengamalkan Al-Quran. Jadi siapa saja yang mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran. Jadi orang baca Al-Quran tuh Pak terbagi menjadi dua macam. Qismun la ya'malu bil Quran fala yu'minuna bi akhbarihi wa la ya'maluna bi ahkamihi. Haula yakunul Qur'anu hujjatan alaihim. Bagian pertama, orang yang tidak mengamalkan kandungan Al-Quran, tidak beriman dengan kabar-kabarnya, dan tidak mengamalkan hukum-hukumnya. Mereka ini Al-Quran akan menjadi bumerang buat mereka, yang akan menyerang mereka. Aslinya Al-Quran itu menjadi pembela kita pada hari kiamat. Hujjatun laka wa alaika. Kata Nabi SAW, Al-Quranu hujjatun laka wa alaika. Al-Quran itu menjadi pembela engkau atau yang akan mengadili engkau, atau yang menjadi musuh kita pada hari kiamat. Bagaimana itu bisa terjadi? Yang pertama, apabila kita membaca Al-Quran, memahami, mentadaburi, kemudian kita membenarkan kabar-kabar yang datangnya dari Al-Quran. Semua kabar-kabar yang datang dalam Al-Quran kita imani, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Kemudian kita mengamalkan kandungan-kandungan atau perintah-perintah yang terdapat dalam Al-Quran. Maka kalau seperti ini kita melakukan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi penolong kita. Adapun yang bagian yang Anda baca barusan, kalau kita tidak mengimani tentang kabar-kabar yang datangnya dari Al-Quran, tidak mengamalkan isi kandungannya, maka Al-Quran akan mengadili kita atau akan menjadi musuh bagi kita di hari kiamat kelak. Kenapa? Karena Al-Quran di hadapan engkau tidak pernah engkau amalkan sedikit pun. Baik, yang selanjutnya jam berapa azan Mas? Masih 5%. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis Bukhari. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat yang suka membaca Al-Quran, berkata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini memberikan kabar atau memberikan faedah yang besar buat kita, bahwasanya orang yang dekat dengan Al-Quran itu bisa menjadi sebaik-baik manusia apabila terkumpul di dalamnya dua sifat ini. Yang pertama, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sekarang saking jauhnya kita dengan Al-Quran, kita nggak mau mempelajari Al-Quran itu sendiri. Bahkan mempelajari tajwid yang berkaitan dengannya, cara membacanya kita nggak mau belajar. Kita cuek. Diri kita ini membaca Al-Quran masih ya tak terbata-bata. Bahkan kita kadang-kadang nggak mau baca Al-Quran karena nggak lancar misalnya, karena memang diri kita malas untuk mempelajari Al-Quran. Maka ini apa ya, jadi bahan perhatian kita bersama. Bahkan di banyak-banyak masjid, surau, musola, banyak orang yang belum layak untuk menjadi imam kemudian maju menjadi imam karena bacaan Al-Qurannya Allahu Akbar, tajwidnya nggak ada, makharijul hurufnya hancur. Maka Al-Quran ini
Belajar, kita harus belajar Al-Quran. Kita nggak boleh jauh daripada Al-Quran. Kita harus malu dengan diri kita. Ya Allah, anak nih hijrah udah berapa tahun ya, tapi bacaan Al-Quran anak nggak baik-baik, nggak bagus-bagus amat. Kenapa? Karena kita nggak mau belajar. Padahal media belajar tuh banyak sekali. Antum mau melalui YouTube ada, offline, online ada. Tinggal antum nggak mau belajar dulu. Maka sempatkan diri antum untuk belajar Al-Quran. Dan kalau bisa kita menggabungkan dua sifat ini, mempelajarinya dan mengajarkannya. Kalau nggak bisa, pilih salah satunya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik kalian orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Paling tidak kita mempelajari Al-Qur'an. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di sini. وتعلم والتعليم يشمل تعلم اللفظية والمعنوية. Belajar dan mengajarkan itu mencakup belajar lafzi, huruf-hurufnya, cara membacanya, atau maknawi secara tafsirannya. Jadi kena semua itu, masuk itu. Masuk dalam keumuman hadis ini, sebaik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita belajar tajwid, belajar makharijul huruf misalnya, itu masuk dalam hadis ini. Bukan orang mempelajari tafsir saja masuk dalam keumuman hadis ini, bukan. Tetapi kita belajar cara bacanya, cara mengucapkan huruf-hurufnya dan lain sebagainya berkaitan dengan hukum tajwid, masuk dalam hadis ini. Ya, maka koreksi diri kita. Sudah sejauh mana bagusnya lisan kita dalam membaca Al-Quran? Kiranya malu kita di hadapan Allah. Udah lama hijrah tapi bacaan Al-Quran kita masih jelek. Belajar, luangkan waktu untuk belajar. Kenapa harus belajar? Karena orang yang bisa membaca Al-Quran dengan tajwidnya, dengan makharijnya, itu berbeda pahalanya dengan orang yang terbata-bata. Coba anak siapa yang lari-lari itu? Kalau ada, coba dipegang. Kalau ada yang di belakang lihat anaknya, coba dikondisikan. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum dengarkan hadis yang jemaah. Allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir membaca Al-Quran, pintar, bisa dia, tajwidnya bisa, makharijnya bisa, maka dia akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia. Terbayangkan itu bedanya orang yang bisa nggak bisa. Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'atu fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran muttafaqun alaih. Adapun orang yang membaca Al-Quran terbata-bata disertai dengan kesulitan, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala dia baca Al-Quran, yang kedua pahala capeknya. Beda nggak Pak? Yang mahir dengan yang terbata-bata dari segi kualitas maupun pahalanya beda jauh Pak. Masa antum tidak mau dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia? Siapa yang dikumpulkan? Al-mahir, yang bisa baca Al-Quran, yang pandai baca Al-Qurannya. Kalau antum terbata-bata, subhanallah, tidak ada yang sia-sia di dalam membaca Al-Quran. Sampai pun yang saat ini kita masih proses belajar, masih terbata-bata di dalam membacanya, kurang lancar di dalam membacanya, tetap Allah kasih pahala. Tetap Allah kasih pahala, tenang aja. Jadi ayo semangat kita
mempelajari Al-Quran. Mempelajari, kalau di sini di majelis ilmu itu kadang-kadang kita mempelajari tafsirnya. Ya, kita belajar, kita baca ayatnya, kemudian kita bacakan perkataan ulama tentang ayat tersebut, tafsirannya kita sebutkan. Itu masuk juga. Tapi untuk diri antum, pelajari cara membacanya. Pelajari cara membacanya. Antum harus malu kalau antum sudah hijrah berpuluh-puluh tahun, tapi bacaan Al-Quran antum masih hancur lebur. Yang jadi permasalahan adalah kalau bacaan Al-Quran kita hancur, takutnya kita malas baca Al-Quran. Ya, beda dengan orang yang bacanya lancar gitu kan. Dia satu muka itu aja mungkin hanya 5 menit selesai, tutup, karena lancar bacanya. Yang terbata-bata nih, mungkin satu baris saja dia butuh waktu 1 menit. Allazi, apalagi ada faktor umur kan, pakai begini pula Al-Quran. Allazi na'amanu, gimana Pak? Beda Pak. Beda orang yang terbata-bata dengan orang yang lancar, itu beda Pak. Makanya dari segi kualitas pahala juga beda. Dikumpulkan dengan para malaikat juga itu berbeda Pak. Jadi ini motivasi kita. Kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran? Agar kita dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia. Jangan malas. Apalagi kita sudah ditunjuk jadi imam. Harus bagus bacaan Al-Qurannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum itu adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya atau yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan orang yang bisa baca Al-Qur'an disertai banyak hafalannya itu di urutan pertama untuk menjadi imam. Kalau di masyarakat kita yang tua dulu Pak, mau dia punya hafalan atau kagak, mau dia bagus hafalannya atau kagak, nanti urusan. Ini PR. Mudah-mudahan pemerintah memfasilitasi, didatangkan satu pengajar, semua imam-imam dikumpulkan untuk belajar. Dan jangan malu, jangan gengsi. Kalau memang kita merasa diri kita masih jauh daripada kata bagus di dalam membaca Al-Quran, maka dahulukan anak-anak muda untuk menjadi imam. Yang penting bacaannya bagus, hafalannya banyak. Nggak mesti yang tua dulu maju. Tapi kalau hafalannya bagus, bacaannya bagus, hafalannya banyak misalnya, ilmunya juga Masya Allah, maka yang tua lebih didahulukan untuk menjadi imam. Tapi kalau di kampung-kampung yang penting tua Pak, maju jadi imam. Kita dengar bacaannya pun mau istighfar kadang-kadang di belakang, astagfirullahaladzim. Udah gitu egonya tinggi lagi, nggak mau diganti kadang. Maka penting bagi kita untuk mempelajari Al-Quran. Baik. Hadis yang selanjutnya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak ada iri kecuali dengan 2 orang. Tidak ada iri kecuali dengan 2 orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama, seseorang yang dikaruniai kemahiran dan hafalan Al-Qur'an, yang dimana dengan hafalannya dia membacanya di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu siang. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu mala fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, muttafaqun alaih. Seseorang yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan dia menginfakkan hartanya di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu siang. Artinya siang malam dia berinfak, siang dan malam dia membaca Al-Quran. Kalau antum lihat orang yang sangat dekat dengan Al-Quran, atau orang yang diberikan kelebihan hartanya namun dia rajin berinfak, kepada dua orang inilah antum harusnya iri dan dengki. Bukan kepada orang-orang yang memiliki bergelimang harta dan atau tinggi jabatannya, bukan. Tapi orang yang dekat dengan Al-Quran, itu yang harusnya kita iri. Atau orang yang memiliki kelebihan harta, subhanallah, dia tidak bakhil. Selama itu diperuntukkan untuk jalan Allah, dia dermawan. Pada dasarnya iri itu atau hasad, dalam bahasa Arabnya hasad, iri itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama muharram, iri atau hasad yang diharamkan, yaitu menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Bisa jadi berharap nikmat itu berpindah padanya. Itu iri muharram. Disebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang mengarang buku ini ijma ulama tentang keharamannya. Sepakat para ulama tentang keharamannya jenis hasad yang pertama ini. Lihat orang punya nikmat, subhanallah, mudah-mudahanlah kau celaka. Misal orang punya mobil baru ya, mudah-mudahan kau celaka dengan mobil baru. Dia tidak senang kalau orang itu punya mobil, iri dia. Atau dia pengen mudah-mudahan mobil itu pindah ke aku. Kalau siapa ada dengar Syekh Khalid Basalamah kalau nggak salah, orang yang iri itu Pak, tetangga beli AC dia yang kedinginan. Tetangga beli AC dia yang kedinginan. Kok bisa? Saking dia berharap kenikmatan itu ada di dalam rumahnya. Dan ini tetap tidak diperbolehkan karena tidak mengimani masalah takdir. Karena semua yang Allah berikan kepada orang lain itu melalui ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fulan dilebihkan rezeki, fulan dilebihkan ini, fulan dilebihkan jabatan, itu Allah yang kasih. Itu yang jenis yang pertama. Jenis yang kedua mubah. Hasad tapi boleh. Yaitu menginginkan kebaikan dunia yang ada pada orang lain dan ingin semisalnya. Lihat orang punya motor baru Vario, pengen. Tapi dia tidak ingin motor itu hilang dari orang lain, tidak. Dia pengen ya, lihat orang punya mobil baru, pengen. Lihat orang punya sepatu baru, bola baru, pengen. Pengen ya, ini mubah. Karena yang pertama, yang kedua ini beda. Yang kedua tadi pertama ini memang apa ya, tidak mengimani masalah takdir. Yang ketiga mahmud, yang terpuji, yaitu menginginkan kebaikan agama yang ada pada orang lain dan yang semisalnya ingin ada pada dirinya. Lihat orang itu rajin sholat malam, dia pengen juga sholat malam. Nah, dia pengen ketularan rajinnya. Ini namanya iri yang mahmud, yang terpuji. Orang lain kok rajin baca Al-Quran, dia pengen juga rajin baca Al-Qurannya. Orang lain rajin sedekahnya, dia pengen juga rajin sedekahnya. Ini namanya iri atau hasad yang terpuji. Tapi seringkali yang pertama ini menginggap hati kita yang sakit, yang tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita melihat nikmat orang lain, kita ingin nikmat itu hilang pada orang lain. Dengan segala cara kita fitnah dia, kita adu domba dia, atau yang lain sebagainya. Yang penting nikmat itu hilang pada orang itu. Ya, ini yang diharamkan di dalam Islam. Berapa banyak? Ya, tapi yang disebutkan dalam hadis ini adalah iri atau hasad yang mahmud, yang terpuji. Orang melakukan berbagai macam kebaikan, dia pengen juga. Jangan sampai jemaah kita nggak pernah iri dengan orang yang melakukan kebaikan. Ya, jangan sampai orang rajin baca Al-Quran cuek ya, itu baru belajar tuh, biasalah. Lihat orang rajin sholat malam, biasa itu. Tidak ada iri-iri, ini yang bahaya.
Ya, ini yang bahaya. Seharusnya ada orang-orang yang melakukan kebaikan, kita terinspirasi, kita termotivasi untuk melakukan hal yang sama atau lebih baik daripada teman yang kita lihat tadi. Itu bagus. Tapi dalam masalah dunia kita hati-hati. Kita harus mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan pada malam hari ini karena keterbatasan waktu. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mik